Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadolia Priandes. Saya adalah mahasiswa Prodi PAI dari Institut Agama Islam Sumatera Barat. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas analisis jurnal yang diberikan oleh Bu Novita Yanti, MPD, dari mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran PAI. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu tentang teknik pembelajaran PAI. Apa itu teknik pembelajaran? Kalau misalkan kita ibaratkan pembelajaran itu kayak masak-masakan, maka kita mendapati kalau strategi itu adalah rencana masaknya, metode adalah cara masaknya, dan teknik adalah gerakan detail pas lagi masak. Nah, teknik itu adalah cara-cara spesifik dan praktis yang dilakukan guru ketika menerapkan metode tertentu. Misalnya, jika metode itu yang dipilih adalah metode ceramah, tekniknya bisa berupa intonasi suara, kontak mata, atau gerakan tangan yang mendukung penjelasan. Teknik ini juga seperti bumbu rahasia. Walaupun sama-sama pakai metode ceramah, tapi kalau tekniknya itu berbeda, hasilnya juga bisa berbeda. Teknik itu bisa bikin materi lebih mudah dipahami, siswa lebih tertarik dan aktif, suasana kelas lebih hidup, dan juga pembelajaran jadi berkesan. Sederhananya, metode tanpa teknik yang pas itu kayak nonton film tanpa suara, yaitu sama aja hampa gitu. Adapun beberapa macam-macam teknik dalam pembelajaran PAI. Yang pertama itu ada teknik bertanya yang efektif, yaitu ajukan pertanyaan terbuka bukan cuman iya atau tidak, tapi lebih mendalam. Yang kedua yaitu gunakan jeda biar siswa itu bisa mikir. Yang ketiga itu beri kesempatan semua siswa untuk menjawab, jangan cuma beberapa siswa saja. Yang keempat, tanggapi jawaban dengan apresiasi. Teknik ini tuh bisa bikin siswa itu mikir dan lebih aktif, bukan hanya jadi pendengar yang pasif. Yang kedua ada teknik menyimak aktif, yaitu dimana ketika siswa berbicara, kita bisa melakukan kontak mata. Yang kedua, tunjukkan minat pada jawaban mereka. Yang terakhir yaitu ulangi poin penting dari jawaban siswa. Ketika siswa telah menjawab dengan panjang lebar, kita sebagai pendidik itu harus menyimpulkan agar mereka merasa dihargai. Yang ketiga ada teknik memberi instruksi yang jelas, yaitu gunakan kalimat singkat langsung ke inti, tidak usah bertele-tele. Yang kedua yaitu pastikan semua siswa paham tugasnya. Yang terakhir yaitu tanyakan ulang. Setelah kita menjelaskan dengan panjang lebar, di ujung kita tanyakan ulang, misalnya ada yang belum jelas atau ada yang belum mengerti. Teknik ini tuh penting banget untuk tugas kelompok, praktik ibadah, atau diskusi. Yang keempat yaitu teknik penguatan positif, seperti pujian verbal. Ketika siswa setelah bertanya, kita jawab, bagus, kamu itu kritis banget, atau bagus, pertanyaan kamu itu sangat menarik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahasa tubuh, seperti senyum, anggukan, atau tepuk tangan. Yang ketiga, kita bisa memberi hadiah kecil, seperti bintang, stiker, atau pujian di depan kelas. Teknik ini memotivasi siswa dan menumbuhkan semangat dalam belajar. Yang kelima ada teknik variasi stimulus, seperti ganti posisi berdiri ketika kita mengajar, bukan hanya duduk. Yang kedua ada gunakan papan tulis, gambar, atau video. Yang ketiga yaitu ganti intonasi dan volume suara kita. Yang terakhir yaitu sisipkan humor yang sehat dalam proses pembelajaran. Teknik ini mencegah kejenuhan dan menjaga fokus siswa. Yang terakhir ada teknik evaluasi cepat, seperti pemberian kuis kilat atau tiba-tiba kita memberi kuis atau pertanyaan. Yang kedua yaitu angkat tangan setuju atau tidak. Yang terakhir yaitu refleksi singkat di akhir pelajaran. Dengan teknik ini, guru bisa tahu apakah siswa sudah paham atau belum. Dan juga yang perlu kita ingat yaitu teknik itu nggak kaku. Guru itu harus fleksibel dan peka pada situasi kelas. Siswa aktif mungkin butuh teknik yang melibatkan diskusi. Siswa mulai lesu mungkin tambah variasi stimulus. Yang penting teknik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakter siswa, dan suasana kelas. Jadi jangan anggap remeh teknik dalam pembelajaran. Bahkan teknik sederhana seperti menyebut nama siswa
atau memberi senyum bisa punya dampak luar biasa dalam pembelajaran PAI. Jika metode adalah jalan yang besar, maka teknik adalah langkah-langkah kecil yang membuat kita sampai ke tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.